Hey guys, bing beng bung bada bung beng beng. Apa kabar kalian semua? Jadi setelah kepergian gue yang sangat lama ini, tiba-tiba gue punya BD banyak nih guys. Oke, jadi di video ini gue akan bahas tentang BD. Sebenarnya gue tadi bilang BD gue banyak, sebenarnya gaya-gayaan doang. BD gue nggak banyak banget ketimbang penghobi-penghobi lain ya. Jadi BD gue tuh sebenarnya biasa aja, jumlahnya cuma ada 7. Aduh, apa yang kau bodoh? Nih, jadi ini salah satu pejantan gua. Ini GS Danner Head Hypotrans ya. Ini calon indukan, nanti ini calon gacor, calon pejantan. Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya apakah BD ini susah atau enggak, miaranya jawabannya enggak. BD ini termasuk reptil yang gampang untuk dipelihara, tapi nggak segampang itu guys. Jadi levelnya tuh masih di atas gecko dan piranha. Kalau gecko dan piranha kan gampang banget, kayak lu belum pernah piara reptil pun lu pegang itu binatang pasti hidup gitu. Ya mungkin sakit, mungkin jelek, tapi ya pasti hidup. Ya kalau sampai nggak hidup ya gua nggak tahu ya. Itu masalah kalian dengan binatangnya gitu loh. Kalau piranha gecko itu gampang, jemur pun juga kayak gecko tuh sampai nggak perlu. Piranha itu sesekali, nggak pernah juga nggak apa-apa gitu. Kalau BD ini rada beda, dia rada susah karena dia bukan susah sih hitungannya, apa time consuming lah, memakan waktu karena dia harus dijemur gitu, harus sering dijemur ya loh, dan nggak boleh jarang-jarang jemurnya. Kenapa? Kalau misalnya kurang jemur atau kurang UVB, ntar mereka perlahan-lahan mulai menggerogoti tulangnya sendiri teman-teman. Jadi kayak ya nyedot nutrisi dari tulangnya, lama-lama jadi MBD gitu ya. Kalau udah MBD sudah selesai kalian. Ya udah pokoknya kalau udah binatang tuh, kalau udah MBD tuh udah reptil tuh, kalau udah MBD tuh udah susah guys, mau diapain juga udah susah. Balik lagi selalu begitu. Nyebelin makanya kalau sampai MBD tuh. Makanya video ini sebenarnya akan berfokus pada perawatan BD ya. Untuk morph gue nggak akan bahas di video ini. Pembahasan morph BD itu untuk lain waktu. Jadi sebelum gue mulai masalah perawatan, untuk diingat, gue juga nggak baru sih main BD, cuma maksudnya kayak ya mungkin sosok Tristan Kura itu di dunia perbedaan itu baru, tapi gue main BD itu nggak baru sebenarnya, dan tapi nggak lama-lama banget juga gitu loh ya, cukup berpengalaman lah untuk ya cukup ya ilmu gue cukup teruji untuk sharing-sharing sama kalian gitu ya. Intinya yang pengen gue kasih tahu ke kalian, BD ini tidak susah miaranya, tapi harus rajin aja, harus telaten gitu ya. Jadi BD itu gimana ngerawatnya? Nggak susah sih, gue bahas makanan dulu ya. Jadi makannya itu cuma kecoa dubia sama jangkrik gitu ya. Makannya juga cenderung nggak cerewet. Ada sih BD yang cerewet makannya, tapi nggak terlalu lah. BD itu bukan hewan yang cerewet, dan makannya biasanya kecoa, jangkrik, caisim, sawi. Ada juga sih kalau misalnya kalian sayang banget sama BD kalian, terus kalian nggak peduli masalah kos pemeliharaan, kalian bisa beli produk-produk luar negeri kayak flower topping dan lain-lain. Ada juga sih pelet BD, cuma BD gua nggak doyan pelet BD gitu ya. Jadi gua kasihnya sayur fresh aja sama kecoa sama jangkrik. Iya sih, makan gitu doang. Habis itu jemur, kalian perlu jemur, dan BD ini termasuk hewan yang perlu lampu ya guys. Beda sama piranha dan gecko yang tidak perlu dilampuin. BD ini perlu lampu. Lampunya nggak harus nyala terus teman-teman. Maksudnya boleh kalian nyalain sesekali, sebeduk sekali boleh, tapi lampunya ini tidak perlu nyala terus. Yang penting ini lampunya itu selalu nyala pas dingin gitu. Jadi kayak misalnya hujan atau lagi malam harinya lagi dingin, lampunya itu nyalain gitu ya. Dan seperti biasa, lampu taruh satu spot aja biar BD kalian bisa menjauh dari lampu kalau dia kepanasan. Ciri-ciri BD yang mulai kepanasan itu mulutnya dibuka, jadi dia gitu ya. Dia buka mulutnya untuk mengeluarkan panasnya. Kalau udah kayak gitu kan boleh matiin lampunya. Dan untuk permasalahan lampu itu sebenarnya di dunia BD itu ada dua cara yang dipakai orang-orang gitu. Dan dua cara ini gila juga sebenarnya, bertolak belakangnya tuh parah. Jadi cara yang pertama itu adalah cara dengan lampu terus dan tanpa air kandangnya. Dan cara kedua ini adalah nggak pakai lampu dan ada air. Dan setiap cara itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Jadi teorinya itu BD itu kandangnya humidity level itu tidak boleh melebihi 40%. Katanya kalau humidity-nya lewat dari 40%, mati BD-nya. Teorinya begitu. Tapi prakteknya
Ya serak, nggak tahu sih, orang-orang beda-beda caranya. Yang kayak gue bilang tadi ada dua, ada yang pakai lampu tanpa air, ada yang tanpa lampu dengan water dish. Air itu maksudnya water dish ya guys. Eh, jadi kalau yang satu bilang nih lampu harus nyala terus dan humidity nggak boleh drop, sementara satu lagi nggak pakai lampu, pakai water dish. Terus kalian nanya gitu, kalau misalnya nggak pakai lampu terus pakai water dish berarti humidity-nya tinggi dong? Ya nggak juga gitu loh, eh, karena kan ya gimana ya, meskipun ada air di kandang ya lampunya itu kan tidak nyala, berarti tingkat penguapan airnya itu rendah gitu loh. Jadi humidity levelnya itu nggak terlalu tinggi, ya jadi masih aman-aman aja. Tapi ya kalau kalian mau begitu ya resiko tanggung sendiri ya guys. Kalau gue sih lampu nyala kadang-kadang atau enggak ada water dish, gue taruh aja jemur, kasih minumnya pas lagi jemur aja. Jadi pas jemur tuh sambil rendam dia minum, tak kelihatan tuh palanya masuk culut gitu, dia minum, terus udah di kandangnya gue nggak kasih air karena ya gue takut mati gitu kan. Makanya orang tuh banyak bilang, wow bedanya sudden death, ya itu biasa karena humidity-nya kelewat tinggi katanya. Cuma nyatanya sudden death kan kita nggak tahu alasannya apaan kan. Kadang ada yang kandangnya udah bener tiba-tiba mati. Yang namanya sudden death kan namanya mati mendadak, kita kagak tahu itu urusan BD sama Tuhan, bukan urusan kita sama BD kok. Ya itu kan urusan BD-nya sama Tuhan kalau dia mau mati kapan, bukan urusan kita mana tahu. Tapi kalau untuk cara gue sendiri ya begitu, lampu tuh nggak selalu nyala, kadang-kadang aja kalau lagi dingin atau nggak lagi bikin video begini, ya udah gitu, minumnya pas jemur gue kasih air. Nah jadi dengan dua cara itu tuh ada untung dan ruginya masing-masing gitu loh ya. Contohnya kalau misalnya cara yang full lampu tanpa air, ya ruginya di listrik. Ya dikira listrik murah, ya kagak, kecuali kalian udah tajir banget ya. Ya udahlah listrik terserah kalian mau nyalain terus. Nah kalau yang cara kedua ini yang tanpa lampu dan dengan water dish, ya oh ya sama yang lampu tadi kekurangannya nggak bisa taruh water dish ya guys. Jadi air itu tidak selalu available buat BD kalian harus rajin-rajin rendam dan jemur. Kalau misalnya enggak ya dehidrasi, mokat BD-nya. Ya BD perlu air juga lah, namanya makhluk hidup perlu air, meskipun katanya di alamnya tidak perlu minum dan lain-lain, tetap perlu air gitu. Namanya makhluk hidup perlu air guys, tidak ada yang tidak perlu gitu, meskipun ada yang dikit ada yang banyak gitu lah. Nah kalau untuk yang cara kedua yang tanpa lampu dan boleh taruh water dish, ya meskipun gue bilang tadi evaporasi nggak terlalu tinggi, jadi humidity nggak terlalu tinggi, tapi ya kebanyakan orang-orang yang miara dengan cara ini gue liatin bedanya pada jamuran guys. Karena ya tetap aja meskipun nggak terlalu tinggi evaporasi rendah, itu kan masih ada air ya di dalam, jadi lembab gitu loh, makanya jamuran. Kalau BD jamuran nanganinnya gimana ya, kalian harus bersihin, mandiin, keringin dan lain-lain gitu. Ya jadi nggak cuma kita yang perlu bersih ya, binatang kalian juga perlu dibersihin, perlu higienis. Nah jadi untuk setup kandang kalian ngerti ya. Oh ya untuk kandang, nah untuk substratnya kalian tuh ada orang yang senang pakai substrat, ada orang yang nggak suka pakai substrat ya. Kalau gue sih enakan pakai karpet talang aja gitu, lebih gampang bersihinnya. Kalau pakai substrat batu-batuan gitu bisa juga, pernah coba juga, tapi ujung-ujungnya lebih ribet karena ketika bersihin kalian harus cuci batu-batunya itu. Kita tukar pemain dulu, Nah ini yang jantan satunya lagi yang lebih gede. Nah jadi kalau pakai batu ribetnya kan harus cuci batu-batunya kan, nyuci batu split gitu kan, segini-segini ini batunya kan susah gitu loh, nggak gampang, banyak lagi batunya. Jadi gue lebih seneng pakai karpet talang, tinggal disikat, bersih itu, udah pup, kencing dan lain-lain bersih. Ya udah sih untuk kandang setupnya gitu, paling taruh batu di bawah lampu biar lebih anget lah, jadi dia dapat panasnya dari atas dan bawah gitu kan. Jadi batunya anget, terus lampunya masih mancar, dia bisa nangkring di batu, dia angetnya di bawah dan atas gitu. Jadi lebih enak lah buat dia. Untuk karakter ya BD ini karakternya sebenarnya enak, nggak usah kaget. Iya sorry aku ngomongnya keras. Ya baru dibilang karakternya enak. Ya bisa bego kayak gini juga kayak tadi ini barusan bego. Tapi nggak separah Varanusan atau Tegu ya. Kalau Tegu sama Varanus kan goblok banget gitu karakternya. Apalagi Varanus kayak biawak gitu tuh tolol banget guys. Bisa gerabak, gerubu, duang, lompat, lari, muter-muter kayak nggak jelas gitu loh. Kalau BD ini masih bisa diem lah kayak gini nih. Paling jumpy nggak jelas kayak tadi, habis itu dia diem gitu. Jadi nggak terlalu hektik lah miaranya gitu loh, beda sama Varanus. Kalau Tegu kan yang bikin dia tolol itu kan feeding responnya suka keterlaluan gitu guys. Jadi kayak baru kita datang bawa makanan lompat, kapan-kapan gue videoin deh Tegunya. Udah mulai pada gede sekarang, udah nggak sekecil-kecil dulu. Pokoknya itu Tegu gue udah pada tolol dah. Pokoknya kalau nyium bawa makanan, nyium ayam tuh udah nggak jelas gitu.
Nah jadi kalau untuk BD ini karakter lebih anteng ketimbang mereka, tapi bukan berarti nggak bisa galak ya, BD masih bisa galak, tapi memang lebih anteng aja ketimbang kadal-kadal lain. Cuma nggak seanteng Panana, dan enaknya dia kalau Panana kan meskipun anteng dia diangkat berak gitu loh, kayak udah respon aja gitu, diangkat dipegang-pegang dikit, brot, pup dia. Kalau BD ini enggak. Setelah gue jelasin semua, kalian harusnya udah tahu ya, BD ini lebih cocok untuk pemula dan cantik juga, cantik-cantik, bagus-bagus. Untuk morphnya mungkin gue bahas di video selanjutnya. Jadi ya udahlah teman-teman, sekian aja videonya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga seperti biasa video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.